Pilih aki PLTS, aki baru atau aki bekas. Ya. Bongkar gudang, beres-beres harta karun PLTS nih. Ternyata banyak banget nih harta karunnya, asik juga. Buat proyek tahun kedua bermain DIY PLTS dari OON. Ada ini kotak MPPT, controller, e-paper, alhamdulillah bandel juga ya. Saya sangat puas nih pakai si e-paper ini. Setahun kita pakai, remnya juga pakem, bisa kita pasang sampai 1100 watt peak. Ternyata dus-dus gini harus kita maintain ya. Kalau ada masalah kita bisa bongkar-bongkar. Biasanya kalau barang-barang yang lain suka kita buang nih. Ini kemudian ini adalah Bluetooth Wi-Fi-nya. Jadi pasangannya kalau nggak pakai MT50 recommended pakai ini biar bisa kita install aplikasinya pakai Wi-Fi Bluetooth ke jaringan router di rumah biar kita bisa pantau dengan lebih jauh lagi jaraknya. Jadi ini pasangannya nih. Kalau punya e-paper pakai punya control displaynya, kalau nggak pakai MT50 pakai e-box series ini. Nah, karena saya nggak tahu nih kalau cara nyeting langsung di controller SCC-nya, ini kayaknya nggak bisa. Dia harus pakai, kalau nggak connect ke LAN ke laptop, ke MT50 atau pakai e-box Wi-Fi. Beda dengan si controller seperti ini yang sejuta umat, kita kalau nyeting tinggal cetek doang ya. Kalau ini kayaknya harus pakai alat bantu. Nggak tahu, saya masih udah setahun masih belum ngulik, nggak tahu atau memang sebetulnya bisa juga gitu ya dicetak-cetek langsung di sini. Tapi ngapain juga ada MT50 ya kalau langsung bisa di sini nih? Kayaknya sih nggak bisa. Jadi itu bedanya MPPT e-paper dengan controller sejuta umat. Ini harta karun saya nih. Saya dulu beli dua. Kenapa harus beli dua? Karena beli dari AliExpress kan itu ongkir ya. Jadi beli satu sama beli dua biasanya tuh diskon gitu. Kalau flash sale harga dua barang jadi lebih murah. Saya beli dua karena ada rencana buat pasang PLTS di rumah ibu saya di Bandung. Jadi karena beliau udah sepuh, udah di atas 80 tahun, kalau listrik mati malam-malam, nah kasihan ya. Jadi kita mau pasang pakai PLTS yang ya nggak terlalu banyak maintenance lah. Kalau ini nih aku balancing juga dulu sama nih. Saya beli nyetok ya karena buat main seri masih ada stok 3 biji. Jadi untuk setahun 2 tahun ke depan saya udah punya stok banyak. Kalau ini tools buat ngekrim kabel gitu. Nah, perakian sama multimeter nih ada dua, yang klasik dan yang kekinian yang fungsinya lebih banyak. Kenapa saya beli sampai banyak ini? Ini karena anak saya memang kuliahnya cewek, kuliah elektro, jadi sekalian belajar bareng. Nanti kalau dia udah kuliah normal lagi kan pasti ini dibawa ke sana ya, ke Malang. Dia kuliah di Brawijaya, mau nggak mau mumpung kuliah online, jadi kita belajar bareng tentang ngulik PLTS karena saya juga awam. Nah ini ya aki
Yang kuah, ini ada kuah aki bekas, ada aki power bank, ada Live PO4. Ini adalah aki. Ini adalah baterai atau aki yang selama ini kita manfaatkan buat belajar PLTS. Ini dua ini udah rusak. Kenapa rusak? Karena korban main PLTS uji coba nggak pakai controller. Jadi kalau nggak pakai controller bisa ngerusak aki nih. Ini sayang banget ya. Ini over voltage overcharge oleh panel yang cuma 100 watt peak aja. Ini bisa ngerusak aki yang mungkin kalau barunya harganya entah berapa. Ini dulu saya beli cuma 100 ribuan lah atau 150. Aki second kuah ini. Ini aki bekas dari motor juga rusak karena dicas oleh panel 20 watt peak. Jadi kalau siang hari panel 20 watt peak itu bisa voltage-nya sampai ke 20 volt. Itu yang menyebabkan selnya jadi mungkin overcharging ya, jadi putus. Jadi buat teman-teman yang nanya bisa nggak dari panel langsung nggak pakai controller, ya bisa aja. Cuma resikonya harus siap. Aki kita langsung cepet putus. Nih putusnya itu, tapi ini karena udah lama nggak kita cas ya, jadi udah nggak keluar arus. Kalau kita cas mungkin masih bisa dapat arus kali ya, sekitar ya di bawah 10 volt kali, 6 sampai 8. Kalau buat iseng-iseng sih mungkin masih bisa kali dipakai. Makanya ini sebelum saya kiloin nih udah 0 ya. Kalau yang ini juga sama nih. Mana nih? 1,3 1,3 volt. Ya ntar kita coba lah ya, buat kita iseng-iseng memperbaiki. Dulu udah pernah dikuras, dikasih bodrek, dikasih ganti cairan. Cuma ya dasarnya karena selnya udah putus ya. Kalau yang diganti kemudian dikasih bodrek dan masih 12 volt, berarti itu selnya memang masih bagus. Kemudian harta karun saya nih, ini kabel punya anak praktek, peralatan, nih kabel-kabel buat nanti kita bikin power stool. Jadi saya ada project buat bikin PLTS di rumah ibu, tapi desainnya itu lebih ke portable PLTS. Jadi sekalian karena biasa kita camping, nanti PLTS-nya kita masukin ke dalam box seperti ini. Kalau misalkan PLTS-nya skala kecil, ya berarti si baterai baterai mercon. Nah, kita taruh misalkan di sini nih, ini bisa kapasitasnya 2. Kemudian tinggal kita taruh aja nih colokan buat USB atau power bank gitu ya, buat ngecas power bank atau ngecas HP gitu. Nanti kita displaynya ada di sini. Jadi portable PLTS-nya ya kayak gini. Bisa ditenteng buat keperluan kita outdoor atau emergency, atau ya buat kita di rumah gitu ya. Panelnya nanti bisa ngikutin yang seperti ini, pakai yang 6 volt atau yang kalau segini mungkin 10 ya, 10 lebih gede dari ini. Minimal 10 volt buat portable PLTS. Nah, saya ada rencana pakai mungkin minimal 20 atau 30 watt peak untuk di project di PLTS di Bandung itu. Tinggal nanti desainnya, berapa load outputnya, berapa akinya yang harus kita sediakan. Nah, untuk project tahun kedua itu mungkin belajar kalau dulu nasihat Pak Bambang almarhum ya dari Inovasi Teknologi Surya, kalau main PLTS kita harus mensupport juga mendesain dimigitasi bencana gitu ya. Kalau PLN blackout, PLN kebanjiran, nah kita udah punya tuh satu perangkat yang portable buat kita sharing dengan tetangga, kayak dipinjemin ke tetangga kayak. Karena kalau PLTS yang ada
saat ini kan nggak bisa kita pindah-pindah dan baterainya kan gede. Tapi kalau portable minimal bisa mengurangi potensi kebakaran. Karena saya masih trauma nih, dulu tetangga saya nyalain lilin, rumahnya sampai hangus gara-gara lilin. Ya itulah, itu tanggung jawab moral buat yang main PLTS. Minimal buat tetangga sediainlah baterai pack yang ukuran 3S 3P dari baterai mercon seperti ini, agar minimal semalaman mereka bisa ya terhindar dari bahaya lilin atau bahaya kebakaran gara-gara PLTN-nya mati. Terus apalagi ya yang mau di sharing ini, mau saya masukin ke box biar nggak berdebu, biar nanti kalau butuh bisa kita pakai lagi. Nah, dari beberapa koleksi harta karun ini, kayaknya yang paling bikin bingung nih ini nih peralatan ya. Saya juga bingung nih, kenapa bisa sampai 3, kenapa nggak ada satu alat yang serbaguna gitu ya. Ini kalau ini 100 berarti udah 200, udah 300 buat urusan cuma ngejepit kabel doang sebetulnya. Buat pakai ginian juga mungkin bisa ya kalau kita jago mah, kalau ahli. Cuma karena saya nggak ahli, nah kayak ngejepit gini-gini nih, mungkin nggak perlu buang duit seperti ini. Cuma karena saya punya anak kuliahnya elektro, ya mau nggak mau ya di rumah dimodalin, karena selama corona ya nggak bisa praktek di kampus gitu. Itu biaya yang harus kita bayar ketika kita anak-anak kuliah di rumah. Ini Sekun Verulus sudah banyak banget nih. Kalau nanti mau ngerangkai baterai ini buat baterai pack udah siap. Cuma ini mungkin kalau ampere tinggi agak ngeri juga ya, takut nggak kuat karena bahan yang murah meriah. Skun-skunan ternyata enak, main skun gini buat mengurangi si terminal overheat atau kendor gitu ya. Karena kalau kita langsung colok kabel, pengalaman saya di tahun pertama bikin meleleh dan itu resiko berpotensi kebakaran. Oke, itu aja. Nanti kita bahas lagi untuk proyek yang lagi dikerjain adalah DIY PLTS Portable. Nah, nanti kita unboxing barang yang akan kita gunakan di PLTS Portable buat di rumah ibu di Bandung, dengan menggunakan baterai VLRA merek Zeus 12 volt 20 ampere. Ini adalah baterai atau aki baru yang pertama kali saya beli. Biasanya saya beli second gitu ya, second. Nah, kita akan ngecek kalau rasanya beli aki baru tuh kayak apa gitu ya, bedanya apa sih gitu. Beli baterai baru kemudian beli secondan, atau di rumah ada second, atau beli secondan tapi kualitasnya masih oke, atau kita DIY merakit baterai sendiri. Nah, itu ada sensasi-sensasi dan memang menambah pengalaman ya. Kalau dari setahun saya belajar dari Oon, meskipun jauh dari sempurna, tapi ya nih nggak pernah nyolder seumur hidup. Rujit banget ya. Rujit kalau bahasa Sunda itu apa ya, jijai nyoldernya kayak gini. Baterai mercon saya nggak diulik dulu, karena ternyata ya saya nggak punya kapasitas buat nyolder lah. Itu buat anak aja. Jadi sementara ini vakum baterai merconnya. Saya balik lagi ke belajar secara konvensional pakai baterai yang lebih aman gitu ya. Ini juga belum dieksplor lagi, ini masih dibalancing si
Live PO4 ini udah sebulan saya balancing karena terakhir BMS-nya cut off. Ini sih harusnya udah mulai balance semua ya. Kita cek nih. Nah, untuk jenis baterai ini dapat satu dari Kang Denny Sukabumi, satu dari Kang Willy ini Bandung. Recommended seller semua ya, si dua orang ini untuk baterai geprekan. Nah, 3,3. Ini udah 3,3 juga. 3,3. Nah, ini udah kelihatannya udah 3,3 semua, udah siap untuk kita oprek lagi dengan BMS yang, nah BMS-nya apa masih bisa pakai yang lama atau enggak tahu juga saya, karena kemarin overprotect katanya kalau dia auto protect nih harus diginiin lagi nih, tiap baterai harus kita balancing ulang agar sama sehingga si BMS-nya bisa ngebaca lagi. Kalau kita nggak balancing, BMS-nya tetap bakal ngeprotect, katanya begitu, katanya ya. Nah, ini ribetnya main di baterai lithium, makanya saya nggak terlalu memaksakan diri. Nanti nunggu anak buat praktek aja biar bareng ya. Jadi untuk lithium mercon dan lithium ini masuk ke waiting list buat dioprek. Kita akan ngoprek nanti ke PLTS ini portable dengan casingnya. Casingnya saya kemarin karena casing yang pertama direbut sama anak, jadi saya beli lagi. Nanti kita unboxing juga. Ini boxnya nih, mereknya Laconi Toolbox. Jadi kemarin itu nyari-nyari ke Giant, nyari Kenmaster tadinya ya. Cuma begitu lihat di YouTube ada yang sharing, toolboxnya pakai Laconi. Nah, karena si Laconi ini recommended nih sellernya nih, sampai niat banget, packingnya bagus. Jadi saya beli ini palu karet. Jadi kalau buat camping, kalau buat mukul-mukul pasak nih, antisipasi ya kalau camping bawa ginian. Kemudian ini, nah ini buat di kebun ini mah. Jadi nanti kalau setelah bikin PLTS bisa, kita lanjutkan projectnya ke off-grid lifestyle. Off-grid lifestyle itu ya off-grid gitu ya, gaya hidup off-grid dengan urban farming. Itu cita-cita luhur. Biar swasembada pangan, swasembada listrik, dan swasembada air, food, water, dan energi. Itu PR. Oke, jadi sekilas bocoran nanti si aki Zeus-nya ini akan kita coba masukkan ke ini nih. Nah, toolbox-nya ini sekilas sih oke banget ya bahannya. Nah, ini ukurannya 40-21 x 20. Jadi untuk aki tulisannya sini Japan Industrial Standard. Bener nggak ya? Cuma dari sisi siapa sih namanya nih, plastik ya. Nah, ini lebih kokoh sih kayaknya ya dibanding si kemarin yang saya hunting ke Hypermart, ke Ace Hardware. Ini setara dengan yang ada di Ace Hardware, nggak terlalu tinggi. Karena saya punya di rumah 2 toolbox merek Kenmaster. Memang kendalanya dalam jangka waktu lama mulai nggak asik gitu. Ini juga ya mungkin plastik lah, kalau bebannya berat ya sama ya, karena isinya besi semua. Nah, nanti si akinya kita taruh di sini. Misalkan ini ya, nih, misalkan aki motor ini berarti bisa 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian kita taruh bisa controller di sini, di dalam, atau bisa juga di setting di sini. Di luarnya nanti sisa-sisa di pinggir kiri kanan itu buat output keluarannya, atau bisa juga di sini USB lighter atau sigaret ya, kan bisa ya. Nah, kira-kira